Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila daris salam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatahu ila yaumis siham. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu ajruhu inda rabbihim. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai ungkapan awal adalah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia taufik juga hidayahnya, kita dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh hikmah, penuh rahmah, juga penuh maghfirah, yaitu bulan suci Ramadan. Kesyukuran itu sepantasnya kita ucapkan dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga juga sahabatnya, sampai kepada kita semua para umatnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini sedikit akan kita sampaikan bagaimana tata cara kita berdakwah, tata cara kita mengajak kepada setiap manusia, setiap insan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali diutus sebagai nabi, juga sebagai muballigh untuk menyampaikan setiap apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Nabi setelah wafat diteruskan oleh para sahabat-sahabat beliau, juga diteruskan oleh para tabi'in, juga tabi'in, sampai ajaran beliau sampai kepada kita pada saat ini. Permasalahan yang hari ini muncul bukan masalah dakwahnya, tapi hari ini banyak saudara-saudara kita di dalam menyampaikan dakwah, di dalam menyampaikan wasiat-wasiat utawi ajakan-ajakan atau tausiah. Ini kalau kita sinyalir, kita lihat sudah banyak sekali yang bertentangan, bahkan keluar dari tuntunan Allah juga Rasulnya. Yang pertama kita lihat dalam surat An-Nahl ayat 268. Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak, untuk berdakwah. Karena dakwah sendiri menurut gramatikal lughat Arab berasal dari kata da'a yada'u da'watan, yang artinya mengajak kepada setiap insan
untuk dekat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, secara khusus diajak untuk memasuki agama Islam, juga melaksanakan syariat-syariat agama Islam. Maka dari itu, karena yang diajak adalah ajaran-ajaran suci, syariat suci, agama suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba pilihannya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya metode dakwah itu pun harus dibarengi dengan cara-cara yang sesuai dengan tuntunannya. Ketika Allah menyeru kepada Muhammad nabinya, ud'u ila sabili rabbika, Muhammad, ajaklah manusia untuk menjalankan syariat Tuhannya, diajak untuk beribadah kepada Allah. Caranya bagaimana? Yang pertama bil hikmah. Beberapa mufasir menyatakan bil hikmah ay bil Quran. Sebagian lagi menyatakan bil hikmah ay bil akhlak, menggunakan pedoman Al-Quran, menggunakan pedoman akhlakul karimah. Karena ketika seorang dai, ketika seorang yang mengajak untuk beribadah dan berjalan di jalan Allah, kok cara mengajaknya tidak sesuai, maka tentunya yang diajak pun tidak akan tertarik untuk mengikuti ajakannya. Tentunya ini merupakan tugas dari para dai, para mubaligh, agar di dalam menyampaikan ajakan-ajakan kepada umat Islam untuk beribadah kepada Allah, gunakanlah metode-metode, cara-cara yang baik, yaitu menggunakan hikmah, menggunakan adab, tata krama, atau menggunakan akhlakul karimah. Yang namanya akhlak itu sendiri menurut Al-Imam Al-Ghazali disebutkan dalam kitabnya, akhlak itu adalah sifatun rasikhatun fil qalbi tasduru anha af'alun bisuhulatin wa taysiri min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yah. Wa aqsamuhu qisman qawliyatun wa ahwaliyatun. Akhlak itu adalah sifat yang tumbuh di dalam hati, yang bisa menumbuhkan pekerjaan atau aktivitas dengan sangat mudah, tanpa tendensi, tanpa kepentingan. Maka ada dua macam akhlak. Yang pertama qauliyah, akhlak yang merupakan bentuk ucapan. Yang kedua haliyah, akhlak dalam bentuk tingkah laku. Nah, untuk itu tentunya kita seorang dai dituntut untuk menyampaikan ajakan-ajakan itu kepada saudara-saudara kita umat Islam atau pada manusia pada umumnya, tentunya menggunakan metode itu, menggunakan cara itu. Jangan memukul, tapi mengajak dengan cara yang baik, dengan cara merangkul. Bahkan bagi mereka saudara kita yang belum mendapatkan hidayah Allah, belum mengerjakan sholat, belum mau berpuasa, tentunya kita ngajaknya menggunakan akhlak dengan cara tingkah laku. Tanya mereka ketika berpapasan di jalan, seorang dai kalau ingin mendapatkan simpati daripada masyarakat, daripada umat Islam, cobalah jangan sombong, bertemu dengan siapapun di jalan ya, tentunya dalam batasan-batasan bisa bertanya, kita tanya mereka. Atau mungkin menggunakan klakson sepeda motor, itu saja sudah merupakan bentuk dakwah secara tingkah kepada mereka. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua menggunakan mau'izah hasanah. Mau'izah itu artinya peringatan, peringatan yang baik. Artinya yang namanya peringatan mau'izah hasanah tentunya dalam bentuk
ucapan. Seorang dai mestinya harus berbicara yang baik. Mengajaknya bukan mengajak untuk menghukumi mereka, bukan menghukumi, bukan menyalahkan. Bahkan bagi yang salah pun kita harus berusaha untuk mengajaknya agar perilaku dan ibadah mereka menjadi benar. Maka menggunakan mau'izah hasanah, menggunakan kata-kata, ajakan-ajakan yang baik. Tentunya ajakan yang baik itu merupakan cara bagi kita untuk bisa mendapatkan teman, mendapatkan jamaah untuk selalu bisa aktif di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Rasulullah pernah menyampaikan, siapapun yang mengajak orang lain dalam kebaikan, maka dia sendiri mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang mau kita ajak di dalam kebaikan itu. Betapa indah agama kita kalau kita cerna, kalau kita cermati, kalau kita pelajari dengan baik, kita pelajari dengan seksama. Di dalam agama Islam itu pada dasarnya tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada unsur apalagi mengkafirkan orang, tidak ada unsur untuk saling menjelekkan. Karena Al-Quran merupakan pedoman kita yang harus kita ikuti, kita benahi dalam kehidupan kita. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan pesannya kepada seorang sahabat beliau, sahabat Mu'adz bin Jabal, ketika beliau diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah di kota Yaman. Bagaimana pesan beliau kepada sahabat Mu'adz bin Jabal? Ketika sahabat Mu'adz diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah di kota Yaman, maka pesan beliau yang pertama, basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Pesan yang pertama, berilah kabar bahagia kepada saudara-saudaraku umat Islam di sana. Berilah kabar kebahagiaan. Wala tunafiru, dan jangan kau jadikan mereka lari dari Islam. Bagaimana caranya? Dengan konsep itu, maka khususnya kita di belahan bumi Nusantara, mari kita berusaha untuk menciptakan suatu dakwah yang sejuk, dakwah yang mengajak dengan cara merangkul yang baik, agar mereka merasa mendapatkan kenyamanan, merasa mendapatkan tambahan pemahaman, sehingga ada simpati bagi mereka untuk mengikuti ajaran kita. Contoh, kalau kita kembali kepada sejarah, para wali, para dai yang ada di Nusantara ini, mereka berdakwah menggunakan cara kearifan lokal. Karena apa? Yang namanya manusia, setiap bangsa, suku, maka mempunyai budaya-budaya yang berbeda. Mungkin orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang budayanya juga beda. Maka seorang dai harus fleksibel, harus bisa mengikuti. Kalau para wali, mari kita sejenak, kita ke belakang, kita lihat sukses para auliyaillah ketika berdakwah. Kita kembali kepada sejarah bahwa orang Jawa zaman dulu pada umumnya adalah orang-orang yang belum mengenal pendidikan. Hidupnya masih sangat primitif, jauh dari ilmu, jauh dari agama. Tapi mengapa para wali Allah yang ada di bumi Nusantara ini, mereka sukses membawa Islam bisa diterima di tengah masyarakat yang notabene-nya masih sangat keterbelakangan pendidikan, juga keterbelakangan
ilmu, juga agama. Tapi para wali sukses. Apa rahasia yang menjadikan mereka sukses? Yang menjadikan mereka sukses adalah menggunakan hikmah wal mau'izatul hasanah, juga memberikan konsep-konsep yang membahagiakan dengan metode-metode yang sangat sederhana, yang dalam tanda petik disesuaikan dengan keadaan saat itu. Kita sadar betul saat itu ya dulu pasti berbeda dengan yang sekarang. Tapi setidak-tidaknya kita tidak menyamakan zamannya, tidak menyamakan budayanya, tapi metode para wali di dalam berdakwah bisa diterima oleh mereka yang belum berpengalaman ilmu, apalagi dunia teknologi semacam ini, sama sekali belum. Nah, tentunya yang kita ambil hikmahnya bukan mengembalikan zaman seperti dulu, bukan, tapi cara para aulailah berdakwah sehingga dakwah mereka diterima oleh masyarakat pada saat itu, yang notabene-nya masih sangat jauh dari nilai-nilai pengetahuan, juga dari nilai-nilai agama. Jadi yang harus kita ambil itunya, caranya, metodenya para wali dalam berdakwah. Dan itu diikuti oleh ulama-ulama salaf kita, agar jamaah santri cepat menghafal ajaran-ajarannya, maka dibuatlah bait-bait syair yang isinya mengandung nilai-nilai ilmu atau pelajaran yang luar biasa. Makanya kalau kita lihat pesantren sebagai pilar terkuat di NKRI ini masih menggunakan metode dakwah yang merangkul. Ulama-ulama kita itu dulu luar biasa. Contoh, kalau kita lihat Al-Imam Ibnul Malik, Shahibul Alfiyah, beliau mengarang kitab menggunakan nazm-nazm bait-bait alfiyah yang luar biasa, yang jumlahnya sampai 1000 lebih. Dia sudah mengarang sendiri, menghafalkan, setelah menghafalkan menulisnya dalam bait-bait syair karyanya yang luar biasa. Padahal kalau kita melihat di zaman itu, zaman sugengnya Imam Ibnu Malik, tentu belum ada alat-alat tulis seperti ini, seperti sekarang. Belum ada mesin ketik, belum ada laptop, belum ada alat-alat canggih yang mendukung agar bisa cepat menyelesaikan karyanya. Belum, sama sekali belum. Masih menggunakan metode lama, menggunakan tangan, bahkan menggunakan tinta yang kalau di pesantren dulu pakai ditul-tul itu, menulis sampai luar biasa. Dan hari ini karya beliau masih menjadi acuan utama, bahkan menjadi standar bagi para santri untuk bisa menguasai gramatika lughat Arab. Dan ini luar biasa, Masya Allah, dakwah-dakwah semacam itu. Nah, kita hari ini yang tinggal meneruskan saja, melanjutkan perjuangan-perjuangan beliau. Ya, kita belajar untuk seperti beliau dalam berdakwah, menggunakan cara-cara yang indah, cara-cara yang baik, yang bisa mengundang simpati kepada seluruh umat, sehingga bisa mengikuti ajaran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat indah pula. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tapi hari ini kita juga tidak menafikan, apalagi kalau kita sekarang melihat di dunia maya berdakwah hari ini, banyak kita lihat dai, mubaligh yang ketika berdakwah menggunakan kalimat demi kalimat, ucapan demi ucapan yang semestinya tidak pantas untuk disampaikan di forum-forum dakwah. Nah, maka dari itu saya Al-Fakir Sya'roni Jazuli mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, Ansor, Banser, Fatahiyat, Ibnu, IPPNU, dan pemuda Islam pada
umumnya. Ayo kita berlomba-lomba untuk berdakwah, melakukan dakwah yang baik, menggunakan dakwah yang indah, dakwah yang menyejukkan, yang bisa menyegarkan iman Islam kita, sehingga dakwah kita bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya dan menjadikan acuan bahwa Islam itu adalah indah. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.